Bayangkan, seseorang berdiri di tengah halaman masjid megah dengan kepala bukan lagi manusia, melainkan seekor buaya yang menatap langit dengan air mata menetes dari matanya. Di sampingnya, seorang wanita bersujud sambil menangis ketakutan. Orang-orang di sekitar mereka berlarian, menjerit, sebagian membaca doa, sebagian lagi tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Suara takbir dan teriakan bercampur menjadi satu. Udara terasa berat, seolah seluruh bumi berhenti berputar menyaksikan kejadian itu. Sang pria berusaha berbicara, namun yang keluar hanyalah desisan panjang seperti hewan yang kesakitan. Matanya memohon ampun, tubuhnya bergetar, dan istrinya menggenggam tangannya dengan air mata yang tak henti menetes. Sebuah peristiwa yang tak dapat dijelaskan logika. Dan di balik semua itu, tersembunyi kisah tentang ambisi, cinta, keserakahan, dan penyesalan yang begitu dalam. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Desiran angin gurun menyapu wajah Said Al-Fahim, seorang pria Arab muda yang berwajah tampan, berjubah putih, dan penuh percaya diri. Ia lahir dari keluarga kaya raya di tanah Timur Tengah, terbiasa hidup dengan kemewahan dan kekuasaan. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda, sebuah ambisi tak terbatas untuk menguasai dunia. Said tidak puas hanya menjadi kaya di negerinya sendiri. Ia ingin namanya dikenang di seluruh penjuru dunia. Hingga suatu hari, ia mendengar tentang sebuah negeri jauh di timur, negeri yang penuh sumber daya alam dan tanah subur, negeri bernama Indonesia. Di sanalah aku akan menaklukkan dunia, gumamnya dengan senyum tipis, menatap peta besar yang terbentang di meja marmer rumahnya. Ia menjual sebagian hartanya, menyiapkan ratusan peti berisi emas, dan berangkat ke Indonesia dengan niat menaklukkan negeri ini lewat kekayaan dan kekuasaan. Begitu tiba di tanah Kalimantan, Said terpesona. Hutan yang luas, sungai yang panjang, dan rawa-rawa yang dalam, semuanya seperti bisikan surga bagi ambisinya. Ia segera membeli tanah di pinggiran sungai besar dan mendirikan sebuah perusahaan ekspor kulit hewan. Bagi warga setempat, Said tampak seperti orang baik, dermawan, pandai berbicara, dan rajin ke masjid. Tapi di balik senyum lembutnya, tersimpan hati yang haus akan kekuasaan dan harta. Hari-hari berlalu. Bisnis Said mulai tumbuh. Ia mempekerjakan warga lokal, memberikan gaji besar, dan perlahan menjadi orang paling disegani di daerah itu. Namun, kesibukannya membuatnya jarang bergaul. Ia lebih sering menyendiri di rumah besar yang ia bangun di tepi sungai, mengamati aliran air yang tenang sambil berkata dalam hati, "Semua ini akan jadi milikku. Tak ada yang bisa menghalangi." Di tengah kesibukannya itu, Said bertemu Aisyah, gadis desa sederhana yang lembut dan sopan. Aisyah bekerja di warung makan kecil di dekat pasar, membantu ibunya yang sudah tua. Wajahnya teduh, ucapannya lembut, dan senyumnya membawa ketenangan. Pertemuan mereka terjadi secara tak sengaja. Suatu pagi, Said datang membeli makanan, dan Aisyah melayaninya dengan penuh sopan santun. Ia terdiam sejenak, terpukau oleh kelembutan gadis itu. Hari-hari berikutnya, Said datang lagi dan lagi. Hingga akhirnya ia melamar Aisyah dan menjadikannya istri. Bagi Aisyah, Said adalah anugerah. Pria tampan, mapan, dan berwibawa. Tapi di balik cinta itu, Aisyah mulai merasakan sesuatu yang mengganjal. Said sering berbicara tentang harta, tentang kekuasaan, tentang bagaimana dunia bisa dibeli jika punya cukup uang. Ia jarang berbicara tentang ibadah, jarang berdoa, dan setiap kali Aisyah menasihatinya, ia hanya menjawab dengan kalimat pendek, "Aku tahu apa yang kulakukan. Dunia ini butuh orang kuat, bukan orang lemah yang cuma berdoa." Waktu berjalan. Rumah tangga mereka tampak bahagia dari luar, tapi di dalamnya, Aisyah sering menangis diam-diam. Ia merasa kehilangan suami yang dulu penuh kasih, digantikan sosok dingin yang hanya peduli pada angka dan kekuasaan. Malam-malam di rumah besar mereka terasa hampa. Said sering duduk di balkon, menatap bintang dengan mata kosong, sambil berkata lirih,
Aku akan jadi orang paling kaya di negeri ini, bahkan jika harus menantang langit. Aisyah mendengar kalimat itu dan menunduk. Hatinya gemetar. Ia tahu, ambisi suaminya mulai berlebihan. Ia berdoa setiap malam agar Allah melunakkan hatinya. Tapi semakin lama, Said justru makin jauh dari jalan yang benar. Suatu hari, seorang warga desa datang mengeluh karena lahannya diambil alih untuk perluasan bisnis Said. Warga itu menangis di depan rumahnya, tapi Said hanya berkata dengan tenang, "Aku sudah bayar. Dunia ini milik mereka yang berani mengambil keputusan." Aisyah memandangi suaminya dengan mata basah. "Said, jangan seperti itu. Harta tak akan berarti kalau didapat dari air mata orang lain." Said menatapnya dingin. "Aisyah, dunia ini bukan tempat untuk orang yang lemah." Malam itu, angin berhembus kencang. Hujan turun deras mengguyur atap rumah mereka. Aisyah menangis sendirian dalam sujudnya, sementara Said tertidur lelap di ruang kerja, dengan senyum puas menatap laporan keuangan perusahaannya. Ia tak sadar, dari kejauhan, di balik hutan rawa yang gelap, seekor buaya besar muncul ke permukaan air, menatap ke arah rumahnya dengan mata tajam yang berkilat dalam gelap. Dan disinilah awal dari segalanya dimulai. Pagi itu, matahari baru saja terbit di balik kabut rawa. Suara burung bersahutan di antara pepohonan, dan udara masih lembab oleh sisa hujan semalam. Said berdiri di beranda rumah besarnya, sambil menatap sungai yang mengalir tenang di kejauhan. Di wajahnya tergambar senyum kemenangan. Baginya, segala yang ia inginkan sedang perlahan menjadi nyata. Namun di balik senyum itu, hatinya semakin gelap. Ia mulai memikirkan cara baru untuk memperluas kekayaannya. Tak cukup baginya menjadi pengusaha kulit biasa, ia ingin lebih. Ia ingin kekayaannya menembus batas, bahkan jika harus menantang hukum dan nurani. Beberapa orang asing berdatangan ke rumahnya, berpakaian rapi namun tatapan matanya tajam dan licik. Mereka berbicara dengan suara pelan di ruang tamu. Di meja, bertebaran peta sungai dan foto-foto buaya besar yang diambil dari kamera warga lokal. Salah satu pria itu berkata dengan suara berat, "Kulit buaya Kalimantan, Tuan Said, bisa laku sampai 10 kali lipat di pasar luar negeri. Tapi butuh izin, dan itu sulit." Said tersenyum tipis. Izin hanya memperlambat orang yang lambat berpikir. Ia menepuk meja pelan, matanya menatap tajam. "Kalau tak bisa lewat jalur terang, kita pakai jalur gelap." Sejak hari itu, bisnis ilegalnya dimulai. Said merekrut sekelompok pemburu dari berbagai daerah, orang-orang yang tak peduli hukum, hanya peduli pada bayaran. Mereka menelusuri sungai-sungai gelap, menembak buaya, mengambil kulitnya, dan mengubur bangkainya di tepi rawa. Malam-malam Kalimantan yang sunyi kini berubah menjadi tempat perburuan. Dentuman senjata terdengar dari kejauhan. Darah buaya bercampur dengan lumpur. Dan di antara semua itu, Said hanya duduk di ruang kantornya, menghitung uang, tersenyum puas. Ia tak tahu, setiap kali seekor buaya mati, ada suara lirih di dalam hatinya yang berbisik, seperti suara kesakitan yang tak terdengar telinga manusia. Aisyah mulai curiga. Ia melihat suaminya sering pergi malam-malam, pulang dengan pakaian kotor berlumpur, dan aroma amis yang tajam. Suatu pagi, ia menegur dengan lembut, "Said, kau pergi kemana semalam? Aku lihat baju dan sepatumu kotor semua. Apa yang kau lakukan?" Said menghela napas pendek, tersenyum sekilas. "Hanya urusan kerja, Aisyah. Jangan tanya terlalu jauh." Namun hari demi hari, Aisyah merasa gelisah. Ia pernah melihat sebuah karung besar di belakang rumah. Saat dibuka diam-diam, ia terkejut. Di dalamnya terdapat kulit buaya yang masih basah darah. Tubuhnya gemetar, suaranya bergetar saat menghadapi suaminya malam itu. "Said, apa ini? Kau membunuh makhluk Allah untuk harta? Bukankah ini dosa besar?" Said menatapnya lama, matanya dingin dan dalam. "Aisyah, dunia ini bukan tempat orang yang berhenti karena takut dosa. Dunia ini untuk mereka yang berani melangkah. Tapi, Said, kalau harta ini dari jalan yang salah, apa artinya semua ini? Artinya aku hidup, dan kau tak akan pernah kekurangan." Aisyah menangis. Ia tak lagi mengenali suaminya. Dulu ia menikahi pria yang lembut,
Tapi kini di hadapannya berdiri seseorang yang seperti kehilangan hati. Ia berdoa setiap malam, memohon agar Allah membuka mata suaminya. Tapi setiap kali ia berdoa, Said semakin jauh dari kebaikan. Satu malam, Said pulang dalam keadaan mabuk kesombongan. Ia membawa uang dalam koper besar dan berkata dengan nada bangga, "Lihat, Aisyah. Semua ini hasil kerja keras. Dalam waktu 2 tahun, aku akan jadi orang paling kaya di Indonesia. Aku akan punya segalanya." Aisyah hanya diam, menatap mata suaminya dengan air mata yang menetes perlahan. "Kau tak sadar, Said, semakin kau mengejar dunia, semakin dunia menjauh dari hatimu." Namun Said tak mendengar. Ia terlalu buta oleh ambisi. Ia mulai membangun rumah-rumah besar, membeli mobil mewah, dan dikenal sebagai Raja Pasir dari Kalimantan. Namanya mulai terdengar sampai ke luar negeri. Tapi dalam kesuksesan itu, rasa damai tak pernah datang. Setiap malam, ia sering terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat seekor buaya besar menatapnya dari sungai dengan mata tajam. Kadang buaya itu berbicara dengan suara berat. "Kau mengambil kulit kami, kini saatnya kau tahu rasanya kehilangan kulitmu sendiri." Said terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar. Tapi begitu pagi tiba, ia kembali menepis mimpi itu dengan tawa sinis. "Itu cuma mimpi. Aku terlalu banyak bekerja." Namun, malam demi malam, mimpi itu kembali. Semakin nyata, semakin mengerikan. Dan kali ini, buaya dalam mimpinya mulai mendekat, semakin dekat, hingga ia bisa merasakan nafas panas binatang itu di wajahnya. Said tersentak, menatap cermin di pagi hari, tapi pandangannya berhenti. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang aneh. Kulit di lehernya tampak sedikit kasar seperti sisik, dan matanya terlihat sedikit kekuningan. Ia mengusap wajahnya, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan. Tapi jauh di dalam hatinya, ketakutan mulai tumbuh. Sore itu, angin berhembus pelan membawa aroma lumpur sungai. Langit mulai memerah. Dan dari arah rawa, suara gemuruh samar terdengar, seperti suara air yang bergolak pelan. Aisyah berdiri di teras, menatap ke arah suaminya yang diam di tepi sungai, menatap air tanpa berkata apa-apa. Ia tahu, sesuatu yang besar sedang mendekat. Sesuatu yang akan mengubah hidup mereka untuk selamanya. Langit Kalimantan sore itu tampak aneh. Awan berwarna keabu-abuan menggantung berat, seolah bumi menahan napas. Di tepi sungai besar yang membelah hutan lebat, Said Al-Fahim berdiri dengan pakaian safari mahal, diikuti beberapa pemburu bersenjata lengkap. Ia menatap air yang beriak perlahan, lalu berucap dengan suara pelan namun tajam. "Hari ini kita cari yang paling besar. Kulitnya harus sempurna. Aku ingin kiriman ke Dubai minggu depan tak ada cacat sedikit pun." Salah satu pemburu sempat menatapnya ragu. "Tuan Said," katanya, "di sungai ini ada seekor buaya penjaga. Orang kampung menyebutnya ruh penunggu air. Mereka bilang siapa yang melukainya akan kena musibah." Said tertawa pelan, menatap pemburu itu dengan senyum menghina. "Musibah hanya datang pada orang yang takut. Aku tak takut apapun di dunia ini." Ia mengangkat senjatanya ke udara dan berjalan masuk lebih dalam ke tepian sungai. Suasana makin gelap. Pepohonan tinggi menghalangi cahaya sore, hanya tersisa bayangan lembab dan kabut tipis. Suara serangga dan kodok bersahutan, seolah memperingatkan agar mereka tak melanjutkan langkah. Namun Said terus maju. Hatinya sudah buta oleh ambisi. Tiba-tiba, dari arah air, muncul suara gemuruh. Permukaan sungai bergolak, membentuk pusaran besar. Para pemburu panik, tapi Said hanya berdiri tegak, matanya menajam. "Itu dia," katanya pelan. Air mendadak terbelah, dan dari dalamnya muncul seekor buaya raksasa, jauh lebih besar dari perahu kayu. Matanya merah menyala, sisiknya tebal seperti baja. Ia menatap Said langsung, tanpa bergerak. Ketegangan mencekam. Hening panjang. Lalu, dor. Peluru pertama melesat menembus kulit buaya itu. Air muncrat tinggi, bercampur darah. Hewan besar itu mengamuk, menghantam perahu dan membuat air berguncang hebat. Para pemburu menjerit, sebagian jatuh ke sungai. Said terus menembak tanpa ragu,
peluru demi peluru, hingga tubuh buaya itu akhirnya terhenti. Air sungai berubah merah. Said menatap bangkai buaya itu dan tersenyum puas. Lihatlah, dunia. Tak ada yang bisa menghalangiku. Ia tak sadar, di balik tatapan matanya yang penuh kemenangan, sesuatu yang tak terlihat sedang berbalik mengawasinya. Malam harinya, langit tampak muram. Kilat menyambar, hujan turun deras membasahi atap rumah besar Said. Di kamar, ia duduk di depan cermin besar, memandangi bayangan dirinya. Namun kali ini, wajah yang ia lihat tampak berbeda. Kulit lehernya mengeras, seperti ditutupi lapisan kasar. Ia menyentuhnya, dan terkejut. Apa ini? Kulitnya terasa dingin dan bersisik. Ia menatap matanya di cermin, pupilnya mulai berubah. Tak lagi hitam, tapi kekuningan. Nafasnya terengah. Ia mencoba menenangkan diri, tapi kepalanya berdenyut keras, seperti ada sesuatu yang merangkak di bawah kulitnya. Tidak, ini tidak nyata. Aisyah yang sedang menyiapkan air wudhu di ruang sebelah mendengar suara keras dari kamar. Ia berlari masuk, dan terkejut melihat suaminya berlutut di lantai, tangannya menekan wajah sendiri. Said. Astagfirullah. Apa yang terjadi? Said menatap istrinya dengan mata yang mulai berubah, memanjang, dingin, seperti tatapan buaya. Aisyah, tolong aku. Namun sebelum Aisyah mendekat, suara retakan aneh terdengar dari tengkuk Said. Ia menjerit, menahan sakit yang luar biasa. Tubuhnya menggigil, darah mengalir dari pori-pori kepalanya, dan perlahan, bentuk wajahnya mulai berubah. Hidungnya memanjang, kulitnya bersisik, dan rahangnya terbelah. Dari dalam muncul deretan gigi tajam. Aisyah berteriak, "Astagfirullah. Ya Allah, tolong kami." Ia terjatuh, tubuhnya gemetar hebat. Said bangkit perlahan, suaranya bukan lagi suara manusia. Napasnya berat, berdesis seperti hewan buas. Cermin di depannya memantulkan sosok mengerikan, tubuh manusia dengan kepala buaya yang meneteskan air liur. Ia berteriak dalam bahasa manusia, tapi yang keluar hanyalah raungan panjang. Aisyah menutupi wajahnya sambil menangis. Ya Allah, apa yang telah terjadi padamu, Said? Said berusaha berbicara, tapi lidahnya tak bisa mengucapkan kata. Hanya suara mendesis yang keluar. Ia menatap istrinya dengan mata penuh ketakutan, seolah ingin berkata, "Maafkan aku." Malam itu, rumah mereka menjadi lautan jeritan dan doa. Para tetangga datang berlari, tapi begitu melihat pemandangan di dalam, mereka semua mundur ketakutan. Kepalanya, Allah, kepalanya buaya. Kabar itu menyebar cepat. Orang-orang berkumpul di luar pagar, membawa obor, sebagian membaca ayat suci, sebagian berlari menjauh. Aisyah menangis keras, memeluk suaminya yang kini meringkuk di sudut ruangan. Said menatap cermin, melihat sosok mengerikan itu, dirinya sendiri, setengah manusia setengah hewan. Ia memukul dinding, menjerit tanpa suara, lalu berlutut di lantai, menangis dengan air mata yang bercampur darah. Ia tahu, ini bukan penyakit. Ini hukuman. Ini balasan atas keserakahan yang menelan dirinya sendiri. Malam itu terasa seperti 1000 tahun. Hujan turun tanpa henti, dan di luar rumah, suara petir bergema seperti tanda murka langit. Aisyah hanya bisa duduk di sampingnya, menangis dalam doa panjang. Ya Allah, aku tak tahu dosa apa suamiku, tapi ampuni dia, jangan biarkan dia binasa dalam keadaan seperti ini. Dan di tengah tangis itu, Said merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sakit, rasa takut kehilangan kasih Allah. Ia ingin bersujud, tapi tubuhnya kaku. Ia ingin beristighfar, tapi lidahnya tak bisa. Ia hanya bisa menatap istrinya yang menangis dan dalam hati berkata, "Andai aku masih bisa berbicara, aku hanya ingin bilang, aku menyesal." Pagi datang dengan langit kelabu. Kabut tebal menyelimuti halaman rumah besar milik Said Al-Fahim. Tak ada lagi suara burung, tak ada sapaan warga, tak ada hiruk-pikuk aktivitas seperti biasanya. Rumah itu kini sunyi, sepi, dan menyeramkan. Di dalam kamar yang tertutup rapat, Aisyah duduk di lantai, memeluk lututnya sambil menatap sosok suaminya yang kini terbaring di sudut ruangan. Tubuh Said masih manusia,
Tapi kepalanya sudah berubah sepenuhnya menjadi kepala buaya. Nafasnya berat, kasar, dan setiap kali ia menghela napas, terdengar desisan pelan seperti hewan yang sedang menahan sakit. Aisyah sudah berhari-hari tak tidur. Matanya sembab, wajahnya pucat. Tapi ia tetap berada di sisi suaminya. Kadang ia membasuh wajah Said dengan air zam-zam yang ia simpan, kadang ia membacakan ayat suci dengan suara bergetar, berharap mujizat dari Allah turun di tengah deritanya. Namun setiap kali Aisyah berhenti membaca, Said menggeliat, seolah merasakan siksaan yang tak terlihat. Tubuhnya menggigil, dan dari tengkuknya keluar suara seretan, halus seperti kulit yang bergesek dengan besi. Suatu malam, Aisyah mencoba memberi makan. Ia menyiapkan roti lembut, meremasnya halus, lalu menaruh di tangan Said. Said, makanlah walau sedikit. Tubuhmu butuh kekuatan. Said menatapnya dengan mata kuning kehijauan yang tajam, tapi penuh kesedihan. Ia mencoba menggerakkan mulutnya, namun rahangnya kaku. Saat mencoba membuka, yang keluar hanyalah desisan pelan. Air liur menetes dari taringnya, jatuh ke lantai. Aisyah menahan tangis. Ya Allah, betapa keras azab ini. Tapi aku tahu, di balik semua ini pasti ada rahmat MU. Di luar rumah, warga desa mulai ketakutan. Beberapa orang menganggap Said sudah dikutuk. Ada yang menyebar kabar bahwa roh penjaga sungai datang membalas dendam. Rumah itu akhirnya dikosongkan. Tak ada yang berani mendekat. Hanya Aisyah yang tetap bertahan di sana. Seorang diri, menjaga suaminya yang sudah bukan manusia sepenuhnya. Hari berganti hari. Said mulai kehilangan kekuatan. Ia jarang bergerak. Hanya duduk di pojok ruangan, menatap kosong ke arah jendela. Kadang ia menatap Aisyah lama sekali, seolah ingin berbicara tapi tak bisa. Dalam dirinya, kesadaran masih ada. Ia tahu siapa dirinya, ia tahu dosa-dosanya, dan ia tahu semua ini bukan sekadar kutukan, tapi peringatan keras dari Allah. Setiap malam, ia mendengar suara di kepalanya, lembut tapi menusuk. Kau bunuh makhlukku tanpa ampun. Kau injak doa orang-orang yang kau sakiti. Sekarang rasakan bagaimana rasanya kehilangan kehormatanmu. Suara itu membuatnya menangis tanpa air mata. Ia mencoba bersujud, tapi kepalanya yang berat membuat tubuhnya jatuh tersungkur di lantai. Di balik suara desisan hewan, hatinya menjerit. Ya Allah, aku sadar, aku terlalu sombong. Aku ingin kembali. Tolong aku, beri aku kesempatan. Aisyah melihat suaminya berusaha bersujud dengan tubuh yang bergetar. Ia menahan napas, lalu ikut berlutut di sampingnya. Said, aku tahu kau masih mendengar. Jangan berhenti berdoa. Allah Maha Pengampun. Said, jangan menyerah. Malam itu, suara hujan turun deras. Petir menyambar berkali-kali, menerangi wajah Said yang separuh hewan, separuh manusia. Aisyah menggenggam tangannya yang dingin. Aku akan tetap di sini. Aku tak akan pergi, sampai Allah mengembalikanmu seperti semula. Hari demi hari, ujian itu makin berat. Makanan yang Aisyah berikan sering tak disentuh. Said semakin lemah, tapi tak mati. Kadang tubuhnya kejang hebat, kadang hanya diam berjam-jam seperti patung. Namun di sela-sela penderitaan itu, perlahan muncul sesuatu yang tak biasa. Suatu malam, ketika Aisyah membaca Al-Kahfi dengan suara pelan, ia melihat air mata menetes dari mata Said. Seekor kepala buaya meneteskan air mata, sesuatu yang mustahil, tapi nyata di depan matanya. Air mata itu jatuh ke lantai, lalu mengalir perlahan menuju sajadah tempat Aisyah bersujud. Aisyah menutup mushafnya dan menangis sejadi-jadinya. Said, kalau kau bisa mendengarku, dengarlah, aku tidak marah, aku tidak menyesal menikah denganmu. Aku hanya ingin kau kembali seperti dulu. Aku ingin kau bisa tersenyum lagi. Said menatap istrinya. Di balik tatapan buas itu, ada kedalaman rasa bersalah yang begitu besar. Ia ingin bicara, tapi suaranya hilang. Ia ingin menyentuh wajah istrinya, tapi tangannya gemetar lemah. Ia tahu, ia tak pantas lagi meminta maaf. Tapi setiap kali melihat Aisyah menangis, hatinya perih seolah disayat. Di dalam hatinya, ia berbisik tanpa suara. Aisyah, aku tak pantas kau rawat. Tapi kau tetap di sini. Kau tetap mendoakan.
Mungkin ini cara Allah mengajarkanku tentang cinta yang sebenar-benarnya. Hari-hari berikutnya, penderitaan Said makin dalam. Tubuhnya mulai kaku. Sisik di wajahnya semakin keras, dan matanya makin sayu. Namun Aisyah tak berhenti berdoa. Ia bahkan memanggil ustaz dari kampung sebelah untuk datang dan mendoakan. Tapi anehnya, begitu ustaz itu masuk rumah, angin kencang langsung berhembus, pintu bergetar, dan suara raungan keras terdengar dari dalam kamar. Ustaz itu mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Istrinya orang yang kuat. Hanya dengan cintanya, laki-laki itu akan disembuhkan. Aku tak bisa membantu, hanya doa yang bisa kulakukan. Aisyah menangis lagi malam itu, tapi kini bukan karena ketakutan, melainkan karena harapan yang tersisa. Kalau memang cinta dan sabar yang bisa menyembuhkannya, aku akan terus di sini, Said. Aku tak akan pergi. Aku akan terus sabar. Dan malam itu, di sela-sela isak tangis dan doa panjang, langit Kalimantan terasa lebih tenang. Hujan berhenti, angin reda, dan bulan perlahan muncul di balik awan. Cahaya lembut menembus jendela, jatuh tepat di wajah Said yang tertidur. Untuk pertama kalinya sejak berminggu-minggu, wajah buaya itu tampak damai. Aisyah tersenyum kecil di tengah lelahnya, lalu berbisik. Aku percaya, tak ada yang mustahil jika Allah sudah berkehendak. Namun di balik ketenangan malam itu, tak ada yang tahu bahwa perubahan besar akan segera terjadi. Sebuah ujian baru akan datang, membawa titik balik yang tak pernah Aisyah bayangkan sebelumnya. Subuh itu, langit di atas Kalimantan tampak tenang untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu badai. Embun menempel di dedaunan, udara terasa dingin, dan cahaya bulan yang belum sepenuhnya sirna menembus jendela kamar Said. Aisyah duduk di samping suaminya, yang kini semakin lemah. Matanya sayu, kulitnya bersisik, tapi napasnya masih berhembus perlahan. Di ruangan itu, hanya terdengar suara bacaan doa yang lirih. Aisyah memegang tangan suaminya yang dingin, dan di ujung suaranya ada getar yang sulit ditahan. Said, aku tahu kau masih di sini. Aku tahu hatimu masih hidup di balik tubuh yang tak lagi sama. Jangan menyerah, Said, jangan berhenti berharap pada Allah. Suara Aisyah serak karena terlalu sering menangis. Namun dalam kelemahannya, ia tetap menyalakan harapan. Ia tahu, mungkin hanya cinta dan doa yang bisa mengembalikan suaminya dari kutukan ini. Ia lalu mengambil air zam-zam yang tersisa, meneteskan perlahan ke bibir Said sambil membaca ayat suci. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang menciptakan penyakit dan Engkau pula yang memberi kesembuhan. Jika ini azab, jadikanlah ia penghapus dosa. Jika ini ujian, kuatkanlah kami untuk melewatinya. Said menatapnya. Dalam matanya yang kuning kehijauan, terlihat air bening yang mengalir. Ia ingin berbicara, namun rahangnya masih kaku. Tubuhnya tak sanggup bergerak. Hanya jantungnya yang berdetak keras setiap kali mendengar nama Allah disebut. Hari berganti, dan Aisyah tak pernah berhenti berdoa. Ia berpuasa hampir setiap hari, membaca Al-Quran setiap malam, bahkan tidur pun sering di lantai agar bisa terus menemani suaminya. Kadang, di tengah kantuk dan tangis, ia berbicara pada Said seperti berbicara pada dirinya sendiri. Aku pernah ingin menyerah, Said. Tapi setiap kali aku lihat matamu, aku tahu masih ada cahaya kecil di sana. Cahaya yang belum padam. Aku tahu, Allah belum selesai dengan kisahmu. Suatu malam, Aisyah terbangun karena mendengar suara aneh. Ia menoleh, dan melihat Said sedang berusaha bangun. Tubuhnya bergetar, kepalanya masih berat, tapi matanya memandang lurus ke arah sajadah yang terbentang di dekat tempat tidur. Dengan susah payah, ia merangkak perlahan. Nafasnya terengah. Setiap gerakan seperti menimbulkan rasa sakit luar biasa. Tapi ia terus berusaha. Aisyah menutup mulutnya menahan tangis. Ia tahu apa yang sedang dilakukan suaminya. Ia sedang mencoba bersujud. Tangannya yang gemetar menekan lantai, tubuhnya bergetar hebat, lalu dengan tenaga terakhir ia menundukkan kepala buaya itu ke arah sajadah. Air mata menetes dari matanya, jatuh di atas kain yang penuh bekas doa. Aisyah menjerit kecil, lalu ikut bersujud di sebelahnya sambil berdoa keras-keras. Ya Allah, Kau masih beri dia keinginan untuk sujud. Kau masih beri dia kesadaran untuk menyebut nama MU.
Maka jangan biarkan dia binasa. Ya Allah, jangan biarkan dia mati sebelum Engkau ampuni dosanya. Malam itu terasa panjang dan penuh keajaiban. Suara hujan yang biasa mengguyur kini digantikan keheningan. Angin berhenti, udara menjadi hangat. Dan perlahan, dari tubuh Said, tampak sinar lembut seperti kabut keluar dari pori-porinya. Aisyah terpana. Ia melihat sisik di leher suaminya mulai memudar sedikit, kulitnya yang kasar mulai lembek. Ia menatap dengan air mata mengalir, suaranya bergetar antara takut dan haru. Said, Said, kau mendengarku? Said mengangkat kepalanya perlahan. Matanya masih seperti mata buaya, tapi di dalamnya ada sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan, ada kedamaian. Ia menatap istrinya lama, lalu menundukkan kepala seperti seseorang yang menyerah sepenuhnya kepada takdir Allah. Hari demi hari berikutnya, Aisyah terus membaca doa, memperbanyak istighfar, dan menjaga suaminya seperti seorang ibu merawat anaknya yang sakit keras. Setiap malam, ia membaca surat Ar-Rahman dengan suara lembut di telinga Said. Fabiai alai rabbikuma atukat zibaan. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dan setiap kali ayat itu dibaca, air mata Said kembali menetes. Air mata yang sama, yang tak lagi berasal dari rasa sakit, melainkan dari penyesalan yang tulus. Lalu, pada malam ketujuh setelah kejadian itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ketika Aisyah tertidur di sampingnya karena kelelahan, Said tiba-tiba terbangun. Ia duduk perlahan, menatap tangannya sendiri, dan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, ia bisa menggerakkan rahangnya dengan bebas. Dari mulutnya keluar suara serak, pelan, namun jelas. Aisyah. Aisyah terbangun, menatapnya dengan mata terbuka lebar. Said, kau bicara. Said menatapnya lama, air mata menetes deras. Aku mendengar doa-doamu setiap malam. Aku ingin minta maaf. Aku ingin berubah. Aku tak ingin mati seperti ini. Aisyah menangis, memeluk tubuh suaminya yang masih setengah bersisik. Kau tidak akan mati, Said. Selama kau mau kembali pada Allah, aku akan terus di sisimu. Suara isak tangis mereka memenuhi ruangan itu. Tak ada lagi ketakutan, tak ada lagi amarah, hanya rasa syukur dan harapan. Pagi harinya, Said terbangun dengan tubuh lebih ringan. Ia menatap cermin, sisik di wajahnya mengelupas satu persatu. Kulitnya perlahan kembali seperti semula. Ia menangis tersungkur, bersujud, kali ini dengan tubuh manusia seutuhnya. Ya Allah, aku tak pantas kau beri kesempatan kedua, tapi kau tetap menyembuhkanku. Aisyah menatapnya dari belakang, menutup mulutnya sambil menangis bahagia. Inilah keajaiban doa, keajaiban cinta, dan keajaiban ampunan dari Allah. Said memegang tangan istrinya dengan lembut, menatapnya penuh haru. Aisyah, aku telah kehilangan segalanya. Tapi ternyata yang paling berharga bukan harta, melainkan hatimu yang tak pernah pergi dariku. Aisyah tersenyum, membalas genggamannya. Aku hanya seorang istri yang percaya, kalau setiap hati yang hancur, bisa kembali utuh jika masih mau mengetuk pintu langit. Dan sejak hari itu, kehidupan mereka tak lagi sama. Said telah sembuh. Tapi kini, ia bukan lagi orang yang sama. Ia adalah manusia baru yang lahir dari penyesalan dan doa. Namun perjalanan hidupnya belum selesai. Karena setelah sembuh, Said bertekad untuk menebus semua kesalahannya di hadapan manusia, dengan cara yang tak pernah dibayangkan siapapun. Fajar di Kalimantan terasa berbeda pagi itu. Langit tampak bersih, angin berhembus lembut, dan suara azan subuh menggema dari kejauhan dengan nada yang menggetarkan hati. Di rumah besar yang dahulu menjadi saksi keserakahan dan kesombongan, kini terlihat sosok Said Al-Fahim duduk di atas sajadah. Tubuhnya tegak, wajahnya teduh, dan air mata jatuh perlahan di pipinya. Ia baru saja menyelesaikan sujud panjang yang entah sudah berapa lama tak pernah ia lakukan dengan tulus. Di sampingnya, Aisyah juga bersujud, memejamkan mata sambil berdoa dalam diam. Tak ada kata yang keluar, hanya kesyahduan yang mengisi ruangan itu. Setelah salat selesai, Said menatap istrinya. Wajahnya bersih, tanpa sisik, tanpa luka. Namun hatinya masih terasa gemetar setiap kali mengingat apa yang telah ia lalui. Aisyah, aku masih merasa seperti bermimpi.
Rasanya seperti aku baru saja keluar dari neraka dunia. Aisyah tersenyum lembut, matanya masih merah karena banyak menangis. Kau memang keluar dari neraka, Said, neraka yang kau buat sendiri. Tapi Allah mengizinkanmu keluar, karena hatimu akhirnya tunduk. Said menunduk lama. Aku ingin menebus semuanya, Aisyah. Aku ingin kembalikan setiap jengkal tanah yang kucuri, setiap keringat orang yang pernah aku tindas. Aku ingin mulai dari awal. Sejak hari itu, kehidupan Said benar-benar berubah. Ia menutup semua bisnis haramnya. Ia datang sendiri ke para pejabat yang dulu disuapnya, mengaku salah, dan menyerahkan dokumen perusahaan-perusahaan yang pernah beroperasi secara ilegal. Warga desa awalnya tak percaya, tapi ketika mereka melihat Said membongkar sendiri papan besar bertuliskan Al-Fahim Export Ltd. Dari gerbang rumahnya, semua orang terdiam. Said memanggil seluruh pekerjanya dan berdiri di depan mereka. Suara anginnya pelan, tapi suaranya tegas dan jujur. Dulu aku mencari kekayaan dengan menginjak orang lain. Aku menipu, aku menyakiti, aku bahkan melawan Allah. Tapi hari ini, aku berhenti. Aku ingin mencari rezeki yang halal, walau kecil, asal tidak menodai hati. Beberapa orang menangis mendengarnya. Sebagian masih tidak percaya, karena yang berbicara adalah orang yang dulu mereka anggap tak tersentuh oleh hukum atau rasa takut. Namun di mata Said kini tak ada lagi kesombongan, hanya ketenangan yang baru pertama kali terlihat. Ia menjual sebagian tanahnya dan membangun sebuah pabrik kecil di pinggir sungai, tapi kali ini bukan untuk menguliti buaya. Pabrik itu ia beri nama Al-Hikmah Eco Leather. Ia menciptakan kulit buaya sintetis dari bahan tumbuhan, ramah lingkungan, tanpa membunuh hewan, dan membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Warga yang dulu membencinya kini bekerja di bawah pimpinannya dengan rasa hormat. Setiap pagi, Said datang ke pabrik memakai pakaian sederhana, menyapa satu persatu pekerjanya, bahkan makan bersama mereka di tikar tanpa rasa gengsi. Dulu aku pikir kekayaan bisa membuatku dihormati, katanya suatu kali. Tapi ternyata yang membuatku dihargai adalah bagaimana aku memperlakukan orang lain. Waktu berlalu. Nama Said Al-Fahim kembali dikenal luas. Tapi kali ini bukan karena kesombongan, melainkan karena kebaikan dan kejujurannya. Ia menjadi pengusaha sukses yang banyak membantu masyarakat. Ia membangun sekolah gratis untuk anak-anak desa, memperbaiki masjid, dan menolong orang sakit tanpa berharap balasan. Suatu sore, ia duduk di teras rumah bersama Aisyah. Angin sejuk berhembus, dan matahari mulai tenggelam perlahan di balik pepohonan. Said menatap langit jingga, suaranya pelan namun penuh makna. Dulu aku ingin menguasai bumi. Aku ingin namaku diingat semua orang. Tapi ternyata, semua itu sia-sia. Sekarang aku hanya ingin dikenal di langit, bukan di bumi. Aisyah menatap suaminya dengan senyum bahagia yang tulus. Kau akhirnya jadi orang paling kaya, Said. Tapi bukan kaya harta, melainkan kaya hati. Said menatap istrinya, menggenggam tangannya erat. Kalau bukan karena kau, aku sudah hilang selamanya. Doamu yang menyelamatkanku, Aisyah. Kau yang menunjukkan bahwa cinta sejati bukan tentang kebahagiaan, tapi tentang kesabaran. Aisyah hanya menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku tidak menyelamatkanmu, Said. Allah yang menyelamatkanmu. Aku hanya berpegang pada cinta yang jujur. Sejak malam itu, Said sering terlihat berjalan ke tepi sungai tempat ia dulu berburu buaya. Kini, ia datang bukan membawa senjata, melainkan membawa roti untuk diberikan ke hewan-hewan liar yang datang ke tepian air. Ia menatap air yang tenang, memandangi pantulan wajahnya sendiri, dan berbisik lirih, "Terima kasih, ya Allah, karena kau turunkan aku sampai serendah-rendahnya, agar aku tahu rasanya menjadi manusia yang sesungguhnya." Suara adzan maghrib terdengar. Aisyah memanggil dari dalam rumah, "Said, waktunya salat." Said tersenyum, melangkah pelan ke dalam rumah. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang redup, mereka berdua duduk berdampingan, membaca Al-Quran dengan suara lembut, mengisi rumah dengan zikir dan syukur. Dari luar, rumah itu terlihat biasa. Tapi bagi siapapun yang tahu kisahnya, rumah itu adalah saksi dari kejatuhan, penyesalan, dan kebangkitan. Saksi dari seorang pria yang pernah menantang langit,
tapi akhirnya bersujud di bawah kaki cinta dan doa seorang istri. Dan semenjak hari itu, setiap kali warga melewati rumah mereka, selalu ada kalimat yang berbisik di hati, dia bukan lagi Said sang Raja Pasir. Ia kini Said sang hamba Allah yang telah menemukan makna hidupnya. Langit Kalimantan malam itu terang, dihiasi bintang yang berkelap-kelip. Dan di bawah langit yang sama, sepasang manusia duduk dalam tenang, menatap masa depan dengan hati yang telah benar-benar pulih.